Halo, saya Aris Wicaksono. Hari ini akan membahas mengenai Accounting Information System atau Sistem Informasi Akuntansi. Topik yang dibahas adalah topik ke-8 dari Accounting Information System, yaitu Production Cycle atau siklus produksi. Setelah Anda mempelajari siklus produksi, pembahasan ini, maka Anda dapat menjelaskan konsep dasar aktivitas bisnis dan yang berhubungan dengan pemrosesan informasi dalam siklus produksi. Kemudian Anda dapat mendiskusikan keputusan penting yang perlu dibuat dalam production cycle dan mengidentifikasi informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan tersebut. Kemudian, Anda dapat mengidentifikasi ancaman utama dalam siklus produksi dan mengevaluasi kecukupan berbagai prosedur pengendalian untuk menghadapi ancaman tersebut. Ada 4 aktivitas dasar dalam siklus produksi. Yang pertama adalah product design, kemudian adalah planning and scheduling atau perencanaan dan penjadwalan, kemudian adalah production operation atau aktivitas produksi sendiri, kemudian cost accounting atau akuntansi biaya. Seperti yang Anda lihat dalam gambar, production cycle process, production cycle atau siklus produksi memiliki berhubungan dengan siklus yang lain. Antara lain memiliki hubungan dengan revenue cycle atau siklus pendapatan, memiliki hubungan dengan expenditure cycle atau siklus pengeluaran, kemudian memiliki hubungan dengan human resource management and payroll cycle, serta memiliki hubungan dengan general ledger and reporting system. Dan yang terakhir memiliki hubungan dengan manajemen. Setiap hubungan ini memiliki output dan input, sehingga menjadi satu kesatuan dalam siklus produksi. Ancaman dan pengendalian pada product design dan planning and scheduling. Ada beberapa ancaman dalam product design dan planning and scheduling. Yang pertama adalah poor product design resulting in excess cost. Artinya desain yang kurang baik sehingga menghasilkan biaya, pengaruh terhadap biaya. Kemudian kelebihan dan kekurangan produksi. Untuk meminimalisir resiko yang ada, maka dapat menerapkan beberapa pengendalian. Yang pertama adalah analyzing of cost arising from product design choices. Jadi ketika melakukan desain produk, harus dilakukan analisis terhadap cost atau biaya produk, baik secara satuan maupun secara massal. Kemudian menerapkan production planning system atau sistem perencanaan produksi. Kemudian mereview dan menyetujui production orders and schedule secara tepat waktu. Kemudian, ancaman dan pengendalian pada aktivitas produksi, ada beberapa ancaman. Yang pertama adalah pencurian inventory, lalu pencurian terhadap aset tetap, lalu kurangnya kinerja, kemudian investasi yang tidak optimal terhadap fixed asset dalam produksi, kemudian kehilangan inventory atau fixed asset karena adanya kebakaran atau bencana, kemudian gangguan terhadap operasi. Untuk meminimalisir resiko yang ada, maka dapat diterapkan beberapa pengendalian. Yang pertama adalah membatasi akses fisik terhadap inventory, kemudian membatasi akses fisik terhadap aset tetap atau fixed asset, kemudian melakukan evaluasi kinerja secara berkala atau performance reporting. Kemudian menerapkan konsep penawaran ketika melakukan pembelian aset. Kemudian menggunakan asuransi serta memonitor aset secara fisik. Kemudian melakukan backup dan menerapkan disaster recovery plans. Kemudian ancaman dan pengendalian pada cost accounting. Ada beberapa ancaman yang kemungkinan terjadi adalah ketidakakuratan data biaya. Yang kedua adalah alokasi overhead yang tidak sesuai. Kemudian kesalahan pada report. Untuk meminimalisir risiko tersebut, ada beberapa yang dapat kita gunakan. Pengendalian yang dapat kita gunakan. Yang pertama adalah source data automation. Jadi mengotomatiskan sumber data. Kemudian adalah menggunakan time-driven activity-based costing. Serta menggunakan performance metrics untuk pelaporan. Cost accounting system sendiri memberikan informasi untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja produksi,
planning and scheduling. Kemudian memberikan data biaya yang akurat tentang produk yang akan digunakan dalam penentuan harga dan keputusan produk. Kemudian mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung nilai persediaan dan harga pokok penjualan yang muncul dalam keuangan organisasi. Kesimpulan dari topik ini adalah production cycle atau siklus produksi memiliki 4 aktivitas utama. Yang pertama adalah product design, kemudian planning and scheduling, production operation, dan cost accounting. Kemudian, setiap aktivitas ini memiliki threats dan pengendalian atau kontrol atas ancaman yang ada. Terima kasih.